Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah dari simulasi yang akan kalian kerjakan. Ini untuk tampilan LKPD-nya. Nah, di sini nanti lembar kerja kalian nanti di LKPD ini tertera ada alat dan bahannya. Itu ada di LKPD ini, bisa kalian lihat nanti yang harus digunakan dalam melakukan percobaan atau perangkaian alatnya ya. Saya harap kalian dapat menyimak dengan baik. Oke, selanjutnya itu di sini nanti ada prosedur percobaannya. Oke. Ini masih teori. Jadi nanti kalian akan melakukan percobaan menggunakan virtual lab atau kita biasanya mengenal dengan PET. Oke. Nah, di sini ada prosedur yang pertama itu kita nanti disuruh membuka website atau softwarenya. Kalian bisa cari manual dan nanti dicari yang Circuit Construction Kit AC Alternating Current, atau kalian bisa langsung klik pada link yang sudah tertera di LKPD ini. Nah, itu nanti kita memilih yang RLC. Dan setelah itu nanti kan kita masuk ke halaman PET-nya, kita nanti akan merangkai alatnya dulu. Jadi nanti kita juga tugas kalian nanti merangkai rangkaiannya juga seperti itu. Nah, di sini nanti untuk prosedur yang keempat untuk pengambilan datanya itu kita harus memastikan bahwa resistor, induktor, dan kapasitornya itu pada keadaan nilainya 10 ohm, 5 Henry, dan juga 0,1 farad. Nah, itu nanti kita dapat melihatnya bagaimana, nanti akan saya tunjukkan, dan juga untuk tegangan AC-nya, voltage AC voltage-nya itu nanti kita kontrol sebesar 10 ohm, dan untuk frekuensinya itu sebesar 0,2 Hz untuk data yang pertama, itu sebagai data yang pertama kita. Selanjutnya itu gimana? Selanjutnya kita akan mengukur tegangan untuk masing-masing elemennya, untuk resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, itu masing-masing diukur tegangannya. Lalu nanti frekuensinya divariasikan. Tadi kan dimulai dari 0,2 hingga 2 Hz. Nah, untuk datanya nanti bisa dituliskan pada tabel ini. Dan juga nanti kalian diminta untuk mengerjakan tugas yang tertera pada LKPD. Jadi simak baik-baik langkah dari percobaan kali ini. Nah, di sini mana ya? Oke, karena oke, ini sudah bisa. Jadi kita nanti klik linknya di sini. Nanti akan muncul tampilan. Nah, ini tampilan awalnya ya untuk PET. Tampilan awalnya masih loading ya, teman-teman. Pastikan juga nanti internet kalian aman, jadi tidak ada kendala untuk pengambilan datanya seperti itu. Oke, tadi kan sudah dijelaskan, tadi kan klik linknya, kita menuju ke Circuit Construction Kit yang AC. Nah, selanjutnya itu dipilih yang RLC. Nah, kita klik di sini. Nah, kita muncul ke halaman ketampilan yang seperti ini. Nah, ini untuk kabelnya. Nah, ini kabel. Ini nanti untuk resistornya, kita harus merangkainya ya.
ini untuk induktornya dan ini untuk kapasitornya. Nah, di sini ini nanti ada tegangan AC-nya. Ini sebagai sumbernya. Untuk voltmeternya di mana? Voltmeternya di sini. Nah, ini nanti untuk mengukur tegangan untuk setiap ini. Untuk kapasitornya, induktornya, dan maaf, ini untuk resistornya, induktor, dan ini kapasitor. Oke. Nah, kita mengukurnya pakai voltmeter yang ini, dan ini nanti kalian bisa pakai ini untuk waktu pengambilan data ya. Saya contohkan saja. Nah, untuk rangkaiannya nanti seperti ini, kita buat seri karena kegiatan kita kan untuk itu tadi, judul percobaannya kan pada rangkaian seri RLC kan. Nah, di sini gimana tadi untuk memastikan nilai resistornya, induktor dan kapasitornya, ini kita tinggal klik pada values di sini. Nah, ini sudah terlihat kan. Di sini terlihat bahwa hambatannya sudah 10 ohm untuk induktornya, induktansinya sebesar 5 Henry, dan juga untuk kapasitornya 0,1 farad. Oke. Kita bisa kita lihat atau kita tutup saja. Di sini tadi kan kita untuk data pertama kita buat tegangannya itu sebesar 10 volt ya. Oke. Jadi di sini diatur, klik pada yang AC voltage-nya ini, nanti muncul tegangan dan frekuensinya. Kita buat 10 dan frekuensinya tadi di 0,2. Oke. Nah, di sini bisa kita mulai. Kita pasang dulu voltmeternya, yang satu kanan dan yang satu kiri. Pastikan tepat di dalam lingkarannya ya, biar dia tidak mengambil tegangan dari yang lain. Jadi tepat di resistornya saja. Oke, jadi kita play saja. Playnya cukup menekan tombol ini. Nah, di sini kan tertera nilai dari yang negatif hingga ke positif. Nah, di sini ini kan cepat ya. Kita bisa pakai bantuan ini. Gimana? Nah, ini ditempatin di sini sama seperti yang voltmeternya. Nah, ini kan di sini kita. Nah, ini nanti kan kelihatan ya. Jadi nanti kita bisa melihat kalau kita kan mau melihat tegangannya berapa ya, tegangan maksimumnya. Nah, jadi di sini nanti kita lihat aja kalau pas gelombangnya ini, lingkaran yang ini itu di titik tertingginya atau di titik terbawahnya. Nah, di situ nanti kita bisa pause. Atau kalau data seperti ini kan enak ya. Ini datanya tepat di 10 volt. Nah, di sini kan mungkin nanti kita tidak bisa mendapatkan yang tepat di angka 10 ini untuk data yang ini ya. Di sini. Tapi nggak apa-apa, tapi kalian kan pasti tahu kan, ini kalau di sini tuh 10. Nanti ya dilihat sering-sering diulangi untuk memastikan bahwa tegangannya itu benar segini, seperti itu. Untuk yang lainnya gimana? Oke, jangan lupa nanti kita memvariasikan frekuensinya ya. Kita coba untuk mengukur yang induktor dulu. Sama seperti yang tadi. Seperti untuk yang resistor itu, ini frekuensi sama tegangannya masih tetap ya, tetap sama. Kita play. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini data tertingginya kan puncak yang paling tinggi kan di
kita di atas 5 ya. Nah, kalau yang frekuensinya kecil itu enak kita melihatnya, jadi nggak terlalu cepat. Ini datanya di sekitar 6 volt tegangannya. Jadi nanti setelah kita mengambil data di sini, kita memasukkannya ke tabel data yang tadi, ke tabel yang ini, tabel pertama ini. Nanti tegangannya kan kita buat tetap, frekuensinya yang kita ubah dari 0,2 hingga 2 Hz. Nah, itu nanti tegangan pada resistornya berapa, tegangan pada induktornya berapa, dan juga tegangan pada kapasitornya berapa. Nah, di sini nanti kalian mendapatkan 8 tugas ya di sini, 8 nomor. Nanti hasilnya setelah kalian ini kan nanti disuruh menghitung tegangan RLC-nya, tegangan untuk disuruh cari impedansinya, seperti itu ya. Itu nanti hasilnya bisa ditabelkan dalam tabel ini. Lalu nanti kalian juga harus membuat grafik hubungan untuk ini frekuensi dengan tegangan-tegangan dan impedansi ini. Oke, jangan lupa kalau membuat grafik itu yang menjadi variabel bebasnya itu ada di sumbu X. Jadi nanti kan kita yang divariasi frekuensinya ya. Itu merupakan variabel bebasnya. Jadi nanti jangan kebalik antara nilai yang harusnya ada di sumbu X dan yang ada di sumbu Y. Oke, saya kira cukup untuk pengenalan atau pendampingan cara kita untuk mengambil data, cara praktikum, langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.